Sahabat Sinema, kembali lagi di Sinema Seru. Kita masih ditemenin sama cast dari film Anak Kolong. Ada Junior Robert dan juga William Robert. Tadi kita udah bahas terkait dengan hal-hal menarik di belakang layar. Tadi dari karakter Arya udah ceritain gimana kalau Adit selama syuting kira-kira ada hal-hal menarik atau kesan-kesan gitu. Hal menariknya ini pertama kali aku syuting bareng kakak aku. Oke. Jadi hal menariknya itu mungkin dimana kita biasanya di rumah kan selalu bercanda. Nggak pernah berantem? Itu udah lama banget pas masih di Bali. Cuman akhir-akhir ini pas kita udah dewasa, udah pindah ke Jakarta, udah jarang banget berantem. Nah selalu bercanda. Kan kalau di set itu harus fokus, harus serius. Itu mungkin saya itu doang sih paling agak ketawa-ketawa mulu karena kan ya itu kebiasaan bercanda kita di rumah. Jadi di set agak susah untuk fokus untuk masuk ke karakter gitu. Kalian perlu ada adaptasi sendiri nggak sih atau beneran kita berantem dulu deh selama Enggak syuting? Enggak sih, untungnya sih nggak butuh sampai sana ya. Tapi ada momennya emang dia ketonjok beneran sama aku. Oh. Ada bekasnya, enggak ada. Nggak ketonjok beneran? nggak ada. Oke, aku kalau ngelihat itu tadi kembali di trailernya itu kan ada berantem, kemudian ada yang sedih-sedihan, ada juga terkait dengan yang romantis. Yang romantis ini antara Arya dengan si main cast ceweknya ini. Dan Gimana? satu lagi bertiga. Oh bertiga? Iya. Oh cinta segitiga. Oh iya. Gimana tuh untuk menumbuhkan chemistry antar pemain? Awal gitu. Oke. Jadi nggak susah untuk masuk ke dalam karakter dan chemistry-nya masih aman sih. Masih aman. Kalau misalkan Junior tidak memerankan Arya dan William nggak memerankan Adit, karakter siapa di film tersebut yang pengen kalian mainkan? Aku sih pengen jadi pelatih TNI-nya. Dia bisa marah-marah mulu, Bisa tuh pecut, pak. Kalau aku mungkin perannya Antonio kali ya, perannya Salim. Salim itu si lawanmu yang Yang cowok satu lagi, oke, cinta oke. segitiganya. Cuman masalahnya kayaknya aku gak bakal masuk juga, karena aku gak bisa nyanyi. itu harus bisa nyanyi. Dia nyanyi jadinya, Oke. jadi kayaknya gak bakal bisa masuk. Kayaknya emang udah pas, udah aku jadi ini aja deh, udah gitu. Ini tadi dari tadi bilang sedih-sedihnya, emang sedih-sedihnya gimana sih ini? Sebenarnya sih, kalau cerita sedihnya, menurut aku sih itu sedih banget. Karena aku sendiri pun juga yang pas waktu pertama kali baca sinopsis udah sedih kan. Karena ngelihat alur ceritanya gimana nasibnya peran utama ini, itu sedih banget. Apalagi pas aku udah baca ke skripnya, itu lebih dalam lagi. Karena menurut aku mereka tuh untuk mendalami karakternya, maksudnya mereka penulisan karakternya juga enak banget, yang dimana mereka tuh selalu di pelan-pelan gitu loh naiknya. Jadi berasa kalau kalian emang fokus nonton dari awal tuh bakal dapat banget sedih, karena emang pelan-pelan di tahap itu dibikin makin emosinya makin meninggi gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba set gitu. Sini tuh itu semua dibangun gitu. Semuanya dibangun secara perlahan dan didapetin momen-momen yang tepat gitu. Makanya dia dapat sedih banget gitu. Dan kayaknya ini yang bikin penasaran para penonton untuk pengen segera nonton film Anak Kolong ini ya. Karena emang kalau kalian mau nyari dapat sedihnya ada banget, adegan romantisnya juga ada banget di sini gitu loh. Jadi kalian mau nyari apapun emosinya juga ada di film ini gitu loh. Kalau mau nyari emosi juga ada momen-momen yang bikin kayak gregetan banget. Kok gitu sih, kayak kesel itu ada juga gitu sih. Jadi emang lengkap lah gitu, emosinya di sini. Oke. Ini kan kayaknya latarnya ini di Bandung. Syutingnya Iya, juga di Bandung. Syutingnya beberapa di Bandung. Oh, ada juga beberapa yang di Jakarta. Iya. Tapi banyak kan di Bandung. Di Bandung kita adalah seminggu lah. Filmnya ada pelatihan tentara gitu ya. Iya. Itu beneran latihan di tempat tentara, bareng-bareng tentara atau memang gimana? Green screen. Untungnya sih emang benar latihan di sana sih ya. Jadi Di tempatnya itu? Di tempatnya langsung emang aku nyobain ngangkat yang atasnya ada apa sih duri-duri itulah yang besi-besi yang kalau misalnya ngangkat itu. Terus loncat-loncat yang di atas tinggi berapa meter itu ngalamin juga semuanya. Terus loncat pakai tali, semua ngalamin sih untungnya. Cuman itu semua diawasin lah, jadi aman. Diawasin, dan itu salah satu tantangan ketika syuting ya, untuk benar-benar bisa all out, bisa total memerankan Arya si Anak Kolong ini. Yep, Ini untuk tayang di bioskopnya tanggal 7 November. 7 November dan kita tunggu-tunggu. Ini tanggal 7 November, sahabat sinema dan juga pemirsa semua harus nonton Anak Kolong. Anak Kolong. Boleh nggak sih sebutkan satu alasan kenapa kita harus nonton Anak Kolong? Dengan Junior.
Satu alasan. Slogannya dulu. Oke, slogannya itu, jadi film ini ada kata-katanya itu, hidup itu adalah tentang yang ditinggal dan meninggalkan. Kenapa harus nonton? Karena film ini menurut aku bisa relate. Menurut aku kayak scene-scene di sini juga masih scene-scene yang cukup masuk ke keseharian kita sih. Jadi kalau kalian mau ngerasain perasaan kalian campur aduk, bikin emosi, bikin sedih, bikin Jengkel. gemes, itu nonton Anak Kolong deh. Satu alasan dari William tadi kenapa pemirsa ataupun penonton ini harus nonton film Anak Kolong. Aku udah diwakili banget sih sama Gini. Cuman buat ya itu orang-orang yang pernah merasakan pedihnya cinta segitiga, waduh silakan ditonton. Oke, kalau kita mau coba deh, masih inget nggak dialog ataupun adegan paling ikonik dari karakter masing-masing? Ada nih, aku sebagai Amira yang cewek ya. Simpel aja deh, simpel. Jadi ada momen dia ngomong ke Amira, dia bilang gini, kamu itu nggak salah, tapi memang waktu itu bisa mengubah segalanya. Oke, ternyata itu. Ada satu lagi deh, satu lagi Ada deh. nambah, nggak apa-apa, ya udah. 10 lagi, mau 10 lagi. Langsung aja satu Oke. sinopsis, satu draft. Kalau ini ceritanya si Aya ngomong ke Salim, ke sahabatnya nih. Karena ini di momen udah dia jadi sahabat kan. Nah dia bilang gini, pilihan aku adalah untuk percaya sama lo untuk jagain Amira. Dan pilihan lo itu untuk ngerusak kepercayaan gue, gitu. Oke, dalam-dalam memang ya dialognya ya. Kata-katanya emang dialog-dialognya cukup ngena dan cukup puitis lah. Tolong dimasukkan ingatan nonton tanggal 7 November Anak Kolong. Oke, kita tunggu ya. Tadi buat yang mau nonton gimana adegan dari Arya bilang ke Amirah. Ke Amirah dan juga ke Salim tadi, nonton tanggal 7 November 2024 di bioskop kesayangan teman-teman semuanya. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu. Kita ada games. Gamenya adalah cerdas cermat. Oh, kayak SD. Kayak sekolah ya, cerdas cermat ya. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan umum, sebagian juga ada terkait dengan di filmnya. Kita yang mudah dulu deh. Generasi yang lahir pada 1997 sampai 2012 disebut. Ini Z. Benar. Oh benar. Benar. 1-0. Ini Z. Iya. Hari Sumpah Pemuda jatuh pada tanggal. Siapa dulu? 22 Dua-dua apa? November. Yeay! Salah. Benar. Salah. November. Huruf keempat dalam abjad. Siapa dulu? D. Iya, huruf keempat dalam abjad. Oh, tahu. J A D. Abjad atau T? A. T. A. Ini mah parah banget kayaknya abjad ABCD. Well, 0 banget tuh, malu sih. Ya. Gua jadi lo malu sih. Ini lanjut sampai dia bisa jawab. Yang aku tahu cuman iniin bel doang. Lagi, siapa nama ketua MPR RI periode 2019-2024? Pak Bamsud. Aku duluan, woi, mau. Ya udah gak apa-apa lah, dia ngalah sama Ya Ade. Oke, jadi ya karena 1-2. Oke, Pak Bamsud. Bisa request ada Lagi. Kenapa pertanyaannya itu sangat sepele baru bisa jawab? Karena Pak Bamsud ikut main juga ya. Ikut main Oh, juga. ikut main Pak Mamsud juga. tuh ikut main dan karakter dia cukup penting di sini gitu loh. Oke, makanya bisa ya. Oh iya harus tuh. Kalau enggak nanti waduh. Bahaya. Nih, lagi berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? 38. Wah, benar. Berapa tadi? 3-1. Tadi pulau boy, ratusan ya pulau. Ya. Terakhir aja deh ya. Terakhir nih. Nama lengkap ayah Arya. Oh, Inisial D siapa? tahu. Rizky Hanggono. Itu pemainnya nggak sih? Rizky Hanggono. Gimana? Nama di karakternya. Kalau nama karakternya Bapak. Kan aku udah nyebutin nama karakternya disebut sebagai ayah ya. Oh iya, Kan nggak sopan kalau aku nyebut namanya. Oh, Sebagai iya. anak yang baik, nyebut Bapak. Ya udah deh. Oke deh, tepuk tangan deh. Jadi Junior dapat 3, itu pun karena kasihan. Enggak, emang bener 3 tadi. Benar. William 1.
Harapannya untuk film ini gimana? Jumlah penontonnya atau apa? Harapannya jumlah penonton sih nggak muluk-muluk 5 juta. Nggak, harapannya sih sebenarnya untuk jumlah penonton sih nggak berharap gimana. Aku cuman berharap yang nonton bisa dapat momen-momennya, dapat rasa yang pengen kita sampaikan dan dapat makna film ini gitu loh. Sih paling itu doang. Oke, Supaya mereka bisa menikmati film. Amin. William, harapannya untuk film Anak Kolong ini seperti apa? Harapan aku untuk semua kerja keras pemain, cast, kru, produser, kerja keras kita bisa dinikmati untuk semua penonton. Nggak banyak kok, cuma itu doang. Amin. Mudah-mudahan semua harapannya tercapai ya. Meskipun tadi yang kejawab cuma 3 sama 1. Terakhir deh satu kata terkait Anak Kolong. Broken home. Itu 2 kata, woy! Bro home. Bro home. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, 1 kata. Tulus. Tulus. Oke. Nyanyiin sekalian. Oke, sukses untuk Anak Kolong. Mudah-mudahan tadi harap-harapannya tercapai. Mudah-mudahan box office. Mudah-mudahan juga rame yang nonton. Sukses selalu dan ditunggu untuk proyek-proyek selanjutnya. Mudah-mudahan games tadi di-cut. Nggak ada ceritanya games di cut ya. Itu ditaruh di awal nanti. Oke, terima kasih untuk Junior dan juga William sudah hadir di Cinema Seru dan juga menyapa sahabat Cinema semua. Terima kasih juga untuk sahabat Cinema. Jangan kemana-mana, abis ini kita mau nonton gimana keseruan dari gala premier film Anak Kolong. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cinema Seru.